Memanas, pertempuran hebat pecah, mayor pasukan elit Israel jadi mayat di tengah kota Gaza. Begini penampakannya. Meski sebagian besar kota Gaza, Palestina telah porak-poranda dibombardir militer Zionis dari udara dan serangan darat, tapi ternyata Hamas tak begitu saja mau menyerah. Terbukti, pada pekan akhir ini Hamas memberikan perlawanan terhadap pasukan militer negara Yahudi yang masuk ke tengah kota Gaza. Pertempuran hebat pun pecah, dampaknya cukup fatal untuk Zionis. IDF melaporkan seorang perwira yang sangat terkenal, pasukan elit mereka tewas jadi mayat dalam pertempuran di kota Gaza. Di tengah-tengah kota, mayatnya tergeletak diserang oleh Hamas. Perwira yang tewas itu bernama Mayor Mil Konstantin Susko. Menurut IDF, Mayor Susko merupakan prajurit dari Brigade Golani, brigade nomor 1 andalan Israel yang jadi andalan Israel dalam semua peperangan selama ini mereka lakoni. Mayor Susko berdinas di Brigade Teknik Tempur 786 Brigade Golani. Ia tewas seketika di pertempuran itu dalam melawan militan Hamas. Di sisi lain, selain Mayor Susko, Israel juga kehilangan perwira mudanya dari Brigade Givati, namanya Kapten Harel Itah, dalam perawatan akibat luka parah yang dideritanya ketika berhadapan dengan Hamas di selatan Gaza. IDF juga mengklaim sampai saat ini total sudah 170 prajurit elit militernya yang tewas dalam invasi Gaza. Hal ini semakin jelas jika Hamas sulit dikalahkan bahkan ditaklukkan oleh pasukan elit sekalipun. Hamas dengan mudah membantai tentara Israel. Apa rahasianya? Hamas mengklaim para pejuangnya mampu dengan mudah membunuh dan melukai tentara Israel dengan mudah. Abu Ubaidah, juru bicara sayap bersenjata kelompok tersebut, Brigade Qassam, mengatakan pejuang Hamas menghancurkan sebagai atau seluruh 72 kendaraan tentara Israel selama 72 jam terakhir. Dalam pernyataan yang dibagikan Telegram, dia mengatakan setidaknya 36 tentara Israel tewas dan puluhan lainnya juga tewas dan terluka dalam serangan lainnya. Abu Ubaidah menambahkan bahwa para pejuang kelompok tersebut telah menyita peralatan dan barang-barang dari beberapa tentara Israel setelah serangan tersebut. Pejuang Hamas juga bentrok dengan tentara Israel, kata Abu Ubaidah. Dia mengatakan Hamas menargetkan markas besar dan ruang komando. Hamas dengan mudah membantai tentara Israel. Apa rahasianya? Tentara Israel diserang dengan peluru mortir dan rudal jarak pendek di semua lini pertempuran, kata Abu Ubaidah. Saat bersama, Hamas juga meluncurkan roket kota-kota Israel. Sebelumnya, sayap bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam Kamis mengatakan pihaknya menewaskan 4 tentara Israel di barat laut kota Gaza. Kelompok tersebut mengatakan melalui telegram bahwa para pejuang berhasil menembak 4 tentara Zionis di barat laut kota Gaza dan menargetkan 3 kendaraan Israel dengan rudal Yasin 105 di lingkungan Shuya di timur kota Gaza.
Dikatakan bahwa para pejuang menargetkan pada siang hari pada 4 kendaraan lapis baja dan 2 tank Israel jenis Merkava di utara kota Khan Younis di jalur Gaza Selatan dengan peluru Yasin 105. Brigade tersebut kemudian menangkap atau mengatakan pejuang mereka mengajarkan sebuah tank Israel di Khan Younis dengan peluru Yasin 105 yang mengakibatkan tank tersebut terbakar. Kelompok tersebut pada Kamis pagi mengumumkan pembunuhan setidaknya 10 perwira dan tentara Israel setelah menargetkan mereka dengan alat meledak di timur kota Gaza. Belum ada komentar langsung dari tentara Israel atas pernyataan Brigade Al-Qassam, termasuk klaim bahwa 4 tentara tewas di kota Gaza. Operasi penembakan ini bukanlah yang pertama dilakukan Brigade Al-Qassam melawan pasukan Israel yang terlibat dalam pertempuran darat di daerah kantong tersebut. Tentara Israel pada Kamis juga mengungkapkan peningkatan jumlah perwira dan tentara terluka sejak awal serangan darat di Gaza menjadi 648 orang dan korban jiwa sebanyak 116 orang. Setidaknya 445 perwira dan tentara telah tewas sejak dimulainya perang pada 7 Oktober, menurut data yang dipublikasikan. Dikatakan bahwa 29 tentara dan juga perwira Israel terluka dalam pertempuran di Gaza dalam 24 jam terakhir. Tentara Israel hanya mengizinkan publikasi nama perwira dan tentara dalam daftar korban yang diizinkan untuk disebutkan namanya.